Al-Kisah, menceritakan kembali keseharian Abu Woyla sebelum tsunami meluluh lantakkan Aceh. Abu tidak seperti hari-hari sebelumnya, ia sudah jarang makan dan terlihat gusar. Pernah suatu waktu Mukhlis dipanggil oleh Abu untuk memberitahukan perihal bencana besar. Saat itu, Mukhlis masih menuntut ilmu di Daya Pelantu, Aceh Barat. Besar sekali kerja ke depan, dan siapa saja yang membuka rahasia Allah maka dia kafir. Begitu kata Mukhlis menirukan ucapan Abu Ibrahim kepadanya. Mukhlis juga mendengar hal yang sama dari Abu Usman yang masih ada hubungan dekat dengan Abu Ibrahim Woyla. Bahkan kepada orang tuanya sendiri Mukhlis tidak memberitahukan apa yang sudah ia ketahui. Di Bandara Blang Bintang pesawat akan terbang siang malam, di Laut Uleli akan ada kapal laut sebesar lapangan bola, di dalamnya orang putih-putih, ucap Mukhlis lagi mengutip perkataan Abu Usman. Kata Mukhlis, sejak kata-kata tersebut diucapkan oleh Abu Ibrahim, terlihat keseharian Abu seperti berubah, bahkan jika sedang tidur malam hari, sering Abu tiba-tiba terbangun dan langsung duduk berzikir. Melihat ini, perasaan Mukhlis pun semakin cemas. Dalam hatinya ia merasa kalau peristiwa besar sudah semakin dekat. Saya lihat sikap Abu, saya punya firasat bahwa apa yang dikatakan Abu sudah sangat dekat, jelas Mukhlis. Entah apa yang terpikirkan oleh Abu. 4 hari sebelum gempa bumi dan tsunami di Aceh, Abu Ibrahim mengajak Mukhlis ke Banda Aceh. Dengan mobil pinjaman, Mukhlis menyupiri Abu hingga ke Banda Aceh. Di Banda Aceh, mereka menginap di salah satu rumah di kawasan Blower. Ada permintaan dari yang punya rumah, agar Abu Ibrahim berkenan bermalam semalam saja di rumahnya. Kata Mukhlis. Mukhlis menambahkan, saat di sana, sewaktu makan pun Abu tidak makan lagi. Abu mengepal nasinya menjadi 3 bagian. Setelah Abu makan sedikit 1 bagian dari kepalan nasinya, kemudian seluruhnya Abu berikan kepadanya untuk dimakan. Pada esoknya, Kamis pagi tanggal 23 Desember tahun 2006, Abu berkata kepada Mukhlis, jika ia ingin jalan-jalan keliling kota Banda Aceh, tanpa membantah, dengan mobil pinjamannya Mukhlis pun membawa Abu jalan-jalan. Setelah sarapan ala kadarnya di warung samping Simbun Sibreh lalu Abu meminta Mukhlis untuk membawanya ke kawasan Pelanggahan. Tiba di depan Masjid Tengku di Anjong, Abu minta mobil dihentikan di luar pagar masjid. Abu menatap ke arah makam Tengku di Anjong, seolah-olah Abu berbicara. Sesekali Abu tersenyum sendiri. Usai singgah di makam Tengku di Anjong Pelanggahan Kecamatan Kutaraja Banda Aceh, Abu melanjutkan perjalanan ke arah Gampong Jawa. Saat dalam perjalanan, ada seorang wanita parubaya yang mengenal Abu. Spontan wanita tersebut memanggil Abu dan meminta Abu untuk singgah di rumahnya. Rombongan Abu Woyla kemudian memenuhi permintaan dan singgah di rumah wanita tersebut. Wanita pemilik rumah itu, kata Mukhlis, menginginkan anaknya untuk minum air yang dicelupkan dengan musabah Abu Ibrahim. Sampai di rumah wanita tersebut, kami disajikan kopi, tetapi airnya sangat panas hingga kami tidak sempat minum. Tapi Abu langsung meminumnya walau airnya masih panas. Setelah itu Abu menyelupkan musabahnya ke dalam air yang akan diberikan kepada anak wanita tersebut. Tak beberapa lama di rumah wanita itu, Abu dan Mukhlis kemudian melanjutkan perjalanan dari Gampong Jawa dan kembali ke arah Penayong, seterusnya sampai di depan RSU Zainal Abidin, Jalan Tenya Arif. Di tempat itu Abu Ibrahim kemudian meminta kepada Mukhlis untuk mengarahkan kendaraan mereka ke Masjid Raya Baitur Rahman. Dalam sekejap saja, mobil yang dikendarai Mukhlis sudah berada di depan Masjid Raya Baitur Rahman. Di sana mobil dihentikan sesuai permintaan Abu. Dari dalam mobil, dengan kaca terbuka Abu menatap ke arah masjid sembari melambaikan tangannya dengan gerakan arah telapak tangannya ke bawah. Berkali-kali Abu melakukan itu, ujar Mukhlis. Di akhir Abu menggerakkan tangannya 3 kali menghadap Masjid Raya, seperti tanda memotong sesuatu. Tiru Mukhlis dengan gerakan tangannya dari arah kiri ke kanan. Usai perjalanan singkat tersebut, Abu langsung kembali ke tempat ia menginap dan mengatakan kepada Mukhlis, jika Abu malam nanti, akan berangkat ke Padang, Sumatera Barat. Sebelum berangkat, Mukhlis memohon izin kepada Abu bahwa ia tidak bisa menemani Abu ke Padang karena ia baru berkeluarga. Kalau begitu doa dari saya, ujar Mukhlis mengulang perkataan Abu kepadanya kala itu. 2 hari setelahnya, tsunami meluluh lantakkan Aceh begitu dahsyatnya. Namun kata Mukhlis, gelombang tsunami yang datang pada tanggal 26 Desember tahun 2004 lalu itu, sepertinya berhenti di seputaran kawasan Abu Ibrahim Woyla jalan-jalan di Banda Aceh sebelum tsunami itu terjadi.
Setelah itu, Mukhlis pun tidak lagi mengetahui kegiatan Abu hingga gempa bumi dan tsunami melanda Aceh. Baru pada hari keempat setelah kejadian yang menewaskan ratusan ribu umat manusia itu, Mukhlis bertemu kembali dengan Abu di salah satu rumah di kawasan Gecek Komplek, Banda Aceh. Setiba di sana, mereka berjumpa dengan seorang wanita yang mengenal sosok Abu Ibrahim Woyla. Wanita itu menceritakan, dalam musibah itu suaminya menjadi korban dan sampai hari keempat setelah tsunami ia belum bertemu dan mengetahui nasib suaminya itu. Lantas wanita itu meminta Mukhlis untuk menanyakan kepada Abu Ibrahim, bagaimana perihal nasib suaminya yang diseret arus tsunami. Melalui Mukhlis, Abu menjawab singkat pertanyaan wanita tersebut. Suaminya sedang jalan-jalan jauh. Di tempat itu, Abu Ibrahim bersama Mukhlis berada hingga langit mulai merah dan matahari akan tenggelam. Demikianlah tentang kisah Abu Ibrahim Woyla saat tsunami melanda di Aceh.